Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan kelas dan lingkungan dalam sekolah inklusif, yang terdiri dari Ayu Mutiara, Katarina, Lulu Mamluatul Adibah, Lulu Julfa Akyuni, dan Sulistia Rahayu Khairunisa. Pembahasan A. Pengertian pengelolaan kelas dan lingkungan sekolah inklusif. B. Strategi pengelolaan kelas dan lingkungan kelas inklusif. C. Tujuan strategi dalam pengelolaan kelas dan lingkungan dalam sekolah inklusif. A. Pengelolaan kelas dan lingkungan sekolah inklusif akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lulu Mamluatul Adibah, NIM 1901668. 1. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan reguler dalam satu sistem pendidikan, yang di mana anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan reguler dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi, peserta didik anak kebutuhan khusus dan reguler dapat bersama-sama mengembangkan potensinya masing-masing. Oleh sebab itu, dalam sekolah inklusif ini menerima anak yang berkebutuhan khusus dan reguler agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya masing-masing dan tanpa terkecuali. 2. Pengelolaan kelas. Usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, baik faktor fisik, faktor sosial emosional, dan faktor organisasi. Sehingga dalam pengelolaan kelas inklusif harus menciptakan kelas yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Dan juga dalam pengelolaan kelas inklusif ini harus menarik agar anak tidak terlalu bosan dengan kelas tersebut dan juga harus menyenangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Katarina Alfianti. Disilahkan. Terima kasih Lulu Mamluatul Adibah. Nah, selanjutnya yaitu strategi pengelolaan kelas lingkungan dalam sekolah inklusif. Yang pertama ini adalah ada pembelajaran klasikal. Nah, pembelajaran klasikal ini adalah diikuti oleh seluruh siswa dalam satu kelas dan dilakukan dalam waktu yang sama. Biasanya satu pertemuan ini terdiri dari 2-3 kegiatan. Misalnya bercerita, menggambar, membuat puisi, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran klasikal ini cocok untuk memperkenalkan berbagai macam topik. Yang kedua itu ada individualisasi pembelajaran. Nah, individualisasi pembelajaran ini adalah salah satu program untuk peningkatan mutu kebutuhan individual. Anak berkebutuhan khusus dapat menerima program yang sesuai dengan kebutuhan khusus dan kemampuannya. Agar guru dapat melayani atau memberikan pengarahan kepada seluruh peserta, maka satu peserta ini waktunya tidak lama dalam pemberian pelayanan tersebut. Kemudian, yang selanjutnya ada pembelajaran untuk kelompok kecil. Nah, dalam satu kelas ini akan terdiri dari beberapa kelompok kecil yang di dalamnya ini terdapat atau anak berkebutuhan khusus. Dan guru pun akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari kelompok-kelompok kecil tersebut. Kemudian, dalam kelompok kecil tersebut, siswa harus paham tentang peran dan tanggung jawab dalam kelompok tersebut agar terjalinnya kerjasama yang baik. Kemudian strategi yang keempat, pembelajaran tutor sebaya. Nah, biasa dikenal dengan antar sebaya atau antar peserta didik.
Jadi, peserta didik yang mampu menyelesaikan pekerjaannya atau menguasai materinya dapat membantu peserta didik yang lain yang kurang mampu memahami dalam mengatasi pekerjaan atau dalam menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, pembelajaran ini lebih berhasil dibandingkan guru, karena peserta didik ini melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda dan memberikan pengarahan kepada peserta didik yang lain dengan bahasa yang lebih akrab. Seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih kepada Katarina. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang tujuan strategi dalam pengelolaan kelas dan lingkungan dalam sekolah inklusif. 1. Anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap perilaku yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa. Artinya, bahwa perilaku yang diperlihatkan peserta didik adalah pola perilaku gurunya kepadanya di dalam kelas. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh atau perilaku yang baik agar anak-anak atau peserta didik tidak menirunya perilaku yang buruk. Contohnya adalah minum sambil berdiri. Yang kedua adalah mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi seorang guru harus mengetahui kemampuan-kemampuan anak atau peserta didik. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Terciptanya suasana atau kondisi belajar mengajar yang kondusif, seperti tertib, lancar, berdisiplin, dan bergairah. Terjadinya hubungan intrapersonal yang baik antara guru dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi, jika itu sudah tercapai, maka seorang guru telah berhasil mengelola kelas. Insya Allah, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu. Terima kasih kepada Sulis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, ada mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Nah, di dalam kelas itu sendiri, kelas adalah lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Nah, di sini tujuan pengelolaan kelas itu untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang efisien agar anak nyaman belajar di dalam kelas. Yang kedua itu, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Nah, hambatan di dalam kelas terkadang terjadi berbagai macam hambatan. Nah, pengelolaan kelas itu bertujuan agar hambatan-hambatan itu tidak terjadi dan pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta media pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungannya. Nah, di sini peserta didik dapat belajar dengan lingkungan sosialnya, dengan lingkungan emosionalnya, dan intelektual peserta didik di dalam kelas. Nah, di sini itu pengelolaan kelas bertujuan agar fasilitas-fasilitas pembelajaran itu dapat digunakan dengan baik saat pembelajaran. Nah, yang keempat ada membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang. Nah, pengelolaan kelas ini bertujuan membina dan membimbing peserta didik sesuai latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, budaya, serta sifat-sifat individual. Nah, jadi pengelolaan kelas ini meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pembelajaran itu akan tercapai jika tercapainya tujuan pembelajaran. Sekian dari saya.
akan dilanjutkan oleh Lulu Julfa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya, ada tujuan sekolah inklusif. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus memiliki hak sama dengan anak lainnya yang tidak boleh kita beda-bedakan. Karena anak kebutuhan khusus juga memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, ada mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman. Ketika kita berada di suatu kelas dengan kondisi anak yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, maka tentu saja kita harus saling toleransi satu sama lain. Sama seperti semboyan kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka kita harus saling menghargai keanekaragaman tersebut. Yang ketiga, ada membantu meningkatkan program wajib belajar pendidikan dasar. Sama yang kita ketahui bahwa pada program pemerintah yang harus mewajibkan anak sekolah wajib belajar 12 tahun, dengan adanya sekolah inklusif, maka kita bisa meningkatkan program wajib belajar pendidikan dasar. Selanjutnya, yang keempat, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Nah, dengan adanya sekolah inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, berarti juga akan meningkatkan mutu pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, memenuhi manat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ada juga di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, khusus pasal 51 yang berbunyi, anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Nah, jadi dengan apa yang sesuai dengan pemerintah dan setiap satuan pendidikan, mempersiapkan diri untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Terima kasih Lulu Julfa Akyuni atas pemaparannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.